Meskipun dakwah dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan masih bersifat personal, seruan tersebut mulai bocor dan menarik perhatian publik secara lebih luas. Pada awalnya para pemimpin Mekah tidak terlalu peduli dengan dakwah Muhammad dan menyerupakannya dengan seorang filsuf agama. Namun sikap acuh tersebut mulai berubah setelah mereka menyadari keanehan dari seruan tersebut. Kaum elit Mekah merasa terganggu dengan seruan Muhammad SAW untuk meninggalkan berhala. Karena hal ini akan mengakhiri status Mekah sebagai pusat penyembahan berhala yang memberikan keuntungan ekonomi sangat besar. Setelah itu kaum Quraisy mulai mengamati kegiatan Muhammad secara lebih dekat. Setelah 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah SAW mencoba menguatkan kaum mukminin agar tabah mengilhami mereka dengan semangat tauhid. Saat itu juga malaikat Jibril membawa wahyu berikutnya kepada Rasulullah SAW yang berisi perintah Allah kepada Muhammad untuk menghadapi kaumnya secara terbuka, menolak keyakinan mereka, dan menghapuskan praktik-praktik kesyirikan, serta menyebarkan tauhid dalam kata-kata dan keyakinan. Sekarang waktunya untuk menyebarkan Islam secara terang-terangan. Kaum kafir Quraisy berusaha mencegah penyebaran Islam ke kalangan penduduk dengan cara mengejek, mentertawakan, dan menyebut Muhammad SAW sebagai orang gila. Namun usaha tersebut hanya membuat Muhammad semakin tabah dengan dakwahnya. Karenanya kaum kafir Quraisy mengubah taktik mereka. Mereka mengundang Rasulullah SAW untuk berkompromi. Semua pihak akan menerima agama dari pihak yang lain dan menyembah semua Tuhan. Menyadari akan kesia-siaan dari usaha mereka, kaum kafir Quraisy memutuskan untuk menerapkan kampanye perlawanan tanpa batas. Mereka melakukan rapat umum dan memilih sebuah komite yang terdiri dari 25 bangsawan Quraisy dengan Abu Lahab, paman Rasulullah SAW, sebagai pemimpinnya. Dari hasil diskusi, mereka memutuskan guna menggunakan seluruh jalan perlawanan, mulai dari memfitnah Rasulullah SAW sampai dengan penggunaan kekerasan pada kaum lemah dari para pengikutnya. Rasulullah SAW mendapatkan perlindungan dari Abu Talib dan kabilahnya. Sementara Abu Talib adalah orang yang sangat diperhitungkan di Mekah. Dilihat dari keturunannya, dia adalah orang yang terhormat. Dan di tengah manusia pun, dia juga terhormat. Tidak ada seorang pun berani melanggar perlindungan yang diberikannya. Namun, serangan pada Rasulullah SAW tetap berjalan. Abu Lahab pernah melemparkan batu ke arah Rasulullah SAW, meminta kedua anaknya agar menceraikan istrinya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, yang merupakan putri dari Rasulullah SAW. Setelah Abdullah, putra Rasulullah yang kedua, meninggal dunia, Abu Lahab merasa senang sekali. Seketika itu dia menemui rekan-rekannya dan mengatakan kepada mereka bahwa Muhammad sudah terputus dari rahmat Allah. Selain itu, Abu Lahab juga pernah menguntit di belakang Rasulullah SAW pada musim haji untuk mendustakan beliau. Tidak hanya pendustaan saja yang dilakukan Abu Lahab, tetapi dia melempari beliau dengan batu hingga sempat membuat kedua tumit beliau berdarah. Kampanye ini dilakukan selama 2 tahun dengan intensitas yang semakin meningkat. Selain Abu Lahab, penyembah berhala lain yang juga masih memiliki hubungan saudara dengan Rasulullah SAW juga melakukan serangan pada beliau. Saat Rasulullah SAW melakukan sholat di Ka'bah, Abu Jahal meminta kepada kawan-kawannya untuk melempari kotoran unta ke tubuh Rasulullah SAW. Maka Uqbah bin Mu'id berdiri dengan membawa kotoran unta dan melemparkan ke arah Rasulullah SAW yang sedang sujud. Mereka pun tertawa riang melihat jubah Rasulullah SAW penuh dengan kotoran. Rasulullah SAW tetap sujud sampai akhirnya anak perempuannya Fatimah datang dan membersihkannya. Rasulullah SAW berusaha merespon atas kesedihan yang nampak pada wajah Fatimah dan berkata, "Jangan bersedih.
Rabb-Mu akan melindungi nabinya. Setiap kabilah senantiasa menyiksa para anggota mereka yang masuk Islam. Bani Maksum membawa Amr bin Yashir beserta ayah dan ibunya yang semuanya masuk Islam ke padang pasir yang panas di tengah hari. Mereka disiksa dan Sumayyah, ibunya Ammar, dibunuh. Ia menjadi syuhada pertama dalam sejarah Islam. Menyikapi siksaan kejam yang diterima umat Islam saat itu, Rasulullah SAW menasihati mereka untuk menyembunyikan keislamannya. Beliau memutuskan untuk menemui mereka secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya beliau berusaha menghindari konfrontasi dengan kaum musyrikin karena dakwah Islam baru tahap permulaan dan kekuatan kaum muslimin waktu itu masih sangat rapuh. Satu hari para sahabat beliau sedang berkumpul di tengah perkampungan dan mendirikan sholat. Sekalipun mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi, toh masih diketahui sekelompok orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir itu mencaci maki dan menyerang mereka, hingga Sa'ad bin Abi Waqqas bisa menikam salah seorang kafir hingga darahnya tertumpah. Inilah korban pertama yang terjadi dalam Islam. Namun setelah itu Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat untuk menahan diri dari kekerasan sampai Allah memerintahkannya.